cukup kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga agar tidak terjerumus menjalankan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 Rajab menurut hitungan atau hisabiah kalender Hijriah kita. Itu artinya besok sudah tanggal 29 Sya'ban. Pada tanggal 29 Sya'ban ini dari zaman Rasulullah hingga sekarang harus dilaksanakan atau biasanya dilaksanakan dengan melihat hilal. Pada tanggal 29 ini, kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah, mereka ada yang naik gunung, ada yang ke pinggir tepi laut untuk kemudian melihat hilal. Dan bagi orang-orang yang hatinya bersih, jernih, tidak ada dosa, hilal akan sangat mudah untuk tampak atau dilihat oleh orang tersebut. Tapi zaman terus berlanjut, manusia seiring berlanjut juga menambah dosa dan kesalahan, maka tidak sembarang orang mampu melihat hilal. Dan karena perkembangan zaman, akhirnya telah ditemukan alat untuk melihat hilal. Nah, pada tanggal 29 Sya'ban ini nanti dari ahli falakiyah yang diwakili oleh Kementerian Agama, MUI, dan ormas Islam yang ada di Indonesia ini untuk bersama-sama berusaha, berupaya menyaksikan hilal. Jika pada besok itu sudah bisa tampak, jika sore hari ini sudah tampak dilihat, maka bisa dilaksanakan puasa pada hari Sabtu. Tetapi jika sore hari ini atau nampak hilalnya belum terlihat oleh alat karena tertutup mendung atau karena ada faktor lain yang memang belum nampak hilalnya, maka puasa diputuskan untuk dengan cara menyempurnakan hitungan bulan Hijriah. Jadi digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Setelah 30 hari bulan Sya'ban baru dinyatakan 1 Ramadan. Jadi prosedur dalam menentukan awal bulan Ramadan menurut mayoritas para ulama yang pertama-tama harus dilakukan ialah dengan cara ru'yah, menyaksikan hilal. Menyaksikan hilal. Jika 1-2 orang atau mayoritas dan organisasi tidak ada yang menyaksikan hilal, maka pakai solusi yang kedua atau prosedur yang kedua dengan menghitung sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan kedatangan bulan Ramadan ini, maka kita mesti mengetahui secara detail tentang apa saja yang ada pada bulan Ramadan. Yaitu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amali bani Adam yudha'af wal hasanah 10 amsalha ila 700 dhi'f. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rawahu Muslim.
yakninya setiap amal baik anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan balasannya adalah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang langsung disampaikan oleh Allah kepada nabinya. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milikku dan aku langsung yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa puasa adalah milik Allah. Kenapa? Puasa disebut secara khusus sebagai milik Allah. Padahal semua kebaikan dan seluruh ibadah pada hakikatnya adalah milik Allah. Imam An-Nawawi dalam syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud karena puasa adalah ibadah yang jauh dari niat riya. Apa itu riya? Melakukan ketaatan bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari sesama manusia. Itu namanya riya. Ketika seseorang sedang berpuasa, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan diri orang yang berpuasa itu sendiri. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang tampak dan tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Ibadah puasa tidaklah tampak dan tidak dapat ditampakkan kepada orang lain kecuali dengan ucapan dari pelakunya bahwa ia sedang melakukan puasa. Tidak bisa dibedakan antara orang yang tidak makan karena diet dengan orang yang tidak makan karena berpuasa. Orang yang sedang berpuasa sangat mudah baginya menyelinap ke dapur, diam-diam, ambil makanan, ambil minuman, sampai kenyang. Kemudian setelah keluar dari dapur, ia bersihkan mulutnya, terus kemudian memacak atau bergaya seperti orang yang berpuasa. Bisa saja. Tetapi itu semuanya tergantung terhadap niatnya. Sah tidaknya puasa yang dilakukan nantinya akan dipengaruhi oleh niat seseorang. Maka dalam hal ini niat puasa merupakan rukun daripada puasa. Apabila tidak niat, maka puasanya tidak sah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan di dalam hadis yang khatib baca di atas bahwa Allah langsung yang akan membalas ibadah puasa. Kenapa puasa dikhususkan sebagai ibadah yang dibalas langsung oleh Allah? Padahal hakikatnya Allah lah yang membalas semua kebaikan. Jika kebaikan yang lain disebutkan pelipat gandaan pahalanya kecuali 10 hingga 100, pahala puasa adalah pengecualian. Dalam hal ini Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim menjelaskan hal itu dikarenakan begitu besarnya pahala puasa dan begitu agung keutamaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seberapa besar pelipat gandaan pahala bagi orang yang berpuasa. Dengan melakukan puasa, seseorang bisa jadi dibebaskan secara total dari siksa api neraka. Akan tetapi, meskipun ibadah puasa memiliki kekhususan tertentu, para ulama menegaskan bahwa perbuatan yang paling utama setelah iman adalah sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Mulai Nabi diwahyukan pertama kali hingga tahun ke-2 Hijriah. Umat Islam belum diwajibkan berpuasa. Itu artinya selama kurang lebih 15 tahun terhitung mulai Nabi menerima wahyu yang pertama
tatkala itu berumur 40 tahun sampai tahun kedua Hijriah, umat Islam belum diwajibkan berpuasa. Nabi berdakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Setelah 13 tahun kemudian ada perintah untuk berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Setelah hijrah maka ditetapkan sebagai tahun kalender Hijriah yang pertama, dan pada tahun kedua baru disyariatkan puasa atau diwajibkan puasa Ramadan. Artinya penantian dari pertama kali Rasulullah menerima wahyu sampai kemudian diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan menunggu sampai sekitar 15 tahun. Padahal Islamnya pada zaman sahabat Nabi itu ketika sudah mantap memeluk agama Islam, maka imannya akan sangat kuat. Tetapi kenapa tidak langsung diwajibkan atau disyariatkan puasa Ramadan? Itu ada hikmatus syar'i yang tersembunyi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan termasuk maklum minad din bil darurah. Artinya hukumnya, wajibnya puasa Ramadan diketahui oleh semua lapisan masyarakat, baik itu kalangan ulama atau kalangan orang umum atau masyarakat awam. Karenanya orang yang mengingkari hukum wajibnya puasa, maka ia kafir, kecuali orang yang baru masuk Islam atau orang muslim tapi ia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari para ulama. Sedangkan orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa sebab syar'i, sebab yang dibenarkan oleh syariat, dan ia meyakini wajibnya puasa Ramadan, maka ia tidak kafir, tetapi termasuk pelaku besar, fasik. Ia diwajibkan mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggalkan. Sudah tahu bahwa hukumnya puasa Ramadan, tetapi ia tidak mau menjalankan puasa Ramadan, maka ia termasuk kategori orang yang fasik. Kewajibannya adalah mengqadha Ramadan selagi umur masih ada. Saudara-saudaraku seiman dan sebangsa setanah air yang berbahagia, sebelum kita melakukan perkara apapun, termasuk puasa Ramadan, maka kita diwajibkan untuk mengetahui ilmunya. Wajib bagi kita untuk mengaji dan mempelajari syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari menyebutkan salah satu bab dengan judul Babul Ilm qabla an qawli wa an a'mal. Hal ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu terkait dengan apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita perbuat. Menjelang Ramadan ini, marilah kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa dan berbuah ibadah yang akan kita lakukan selama Ramadan. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba qari'in laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Rawahu Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa ghairihim. Maknanya, betapa banyak orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya, kecuali begadang, tidak tidur di malam hari. Dan betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan lainnya. Seseorang yang melakukan puasa lalu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga, bisa jadi karena akibatnya tidak benar, niatnya tidak benar, atau tata caranya tidak benar. Akidah yang benar, niat yang benar, dan tata cara melakukan puasa dengan benar ketikanya tidak dapat diketahui kecuali dengan belajar dan
mengaji ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan puasa, kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Demikian khutbah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita diberi kesempatan dan semangat untuk membekali diri kita dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa. Dan kemudian kita mampu mengamalkan ilmu itu yang berkaitan dengan puasa, sehingga puasa kita yang dijalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, hingga pada akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-sidq wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات